kali ini Trilogy Corner kembali lagi dengan format yang berbeda nih. Kami kembali dengan format yaitu dengan kegiatan podcast bersama dua narasumber yang sudah sangat kece-kece dan luar biasa gitu. Sebelum lanjut, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Winda sebagai moderator Trilogy Corner 3 kali ini. Nah, di hadapan kalian sudah ada dua orang narasumber, ada Kak Inge dan Kak Mira sebagai Kak Inge sebagai Ketua Tim Relawan Psikologi Udayana periode 2024 dan ada Kak Mira sebagai Ketua Tim Relawan Psikologi Udayana periode 2025. Kita tanya dulu ya guys, kabar dari kakak-kakak yang sudah cantik-cantik dan kece-kece ini. Gimana kabarnya Kak Inge, Kak Mira? Aku baik sih. Baik. Kak Mira? Aku juga sebentar baik. Tadi di perjalanan aman? Aman, lancar. Nggak macet? Cuma agak panas saja gitu ya. Aduh, Sangat sih. Sangat. iya. Benar-benar ini tanganku sampai belang gitu tadi, jujur. Nah, hari ini kita akan ngobrol gitu kan Kak tentang menelusuri jejak empati dan aksi kisah di balik tim relawan psikologi. Jadi kita sebenarnya ngobrolnya santai-santai aja gitu. Kita akan menilik tentang pengalaman-pengalaman kakak-kakak di sini selama menjabat sebagai anggota maupun ketua dari tim relawan psikologi. Kepo nggak? Stay tune ya teman-teman, apalagi teman-teman mahasiswa baru yang akan sebagai calon-calon relawan gitu, sebagai calon-calon anggota dari Trilogy Corner. Karena tentu akan asik banget nih kita ngobrolnya kali ini, bener nggak kakak-kakak? Oke. Sebelum kita ngobrolin tentang pengalaman gitu Kak, kita perlu mengetahui terlebih dahulu asal usul dari trilogi ini. Sebenarnya trilogi ini apa sih gitu? Mungkin dari Kak Inge terlebih dahulu. Oke, jadi halo semuanya. Jadi kalau kita cerita tentang sejarah trilogi itu nggak lepas dari tahun dimana waktu itu ada kejadian Gunung Agung kan ya, kayak cerita-cerita dari pendahulu-pendahulu di trilogi gimana kakak-kakak angkatan atas tuh diajak untuk memberikan dukungan psikososial kepada para korban dari bencana Gunung Agung di Bali gitu. Lalu muncullah organisasi trilogi yang khususnya waktu itu tuh bekerja di pemberian psikososial dan juga masih psychological first aid kayak gitu sih waktu itu sebenarnya. Berarti udah beberapa tahun itu lamanya ya Kak? Iya, sekitar 2012-2011 deh ya. Oke, itu kita sering dengar cerita dari Angkatan atas pendahulu gitu ya kayak dari mulut ke mulut gitu. Benar nggak Bira? Banyak yang bilang kalau dulu itu dibentuknya karena ada gunung yang meletus, nanti kemudian baru lanjut ke kita sekarang. Berarti trilogi sendiri itu fokusnya memang di kebencanaan seperti itu. Iya. Oke. Nah, kalau kita kan udah tahu nih tadi kalau trilogi ini memang fokusnya itu di kebencanaan dan kerelawanan. Nah, kalau program kerja atau kegiatan dari Trilogy Corner ini apa aja gitu Kak? Mungkin dari ya, mungkin kalau tahun lalu ya aku mungkin kurang update nih kalau untuk trilogi tahun ini, tapi mungkin ada beberapa program yang masih sama dari tahun lalu, kayak misal program unggulan kita ya kayak PEKA, TCS gitu. Itu kan kayak misalnya kita turun ke lapangan, kita ngasih psikoedukasi, terus kita juga ngasih bantuan ke biasanya karena fokus kita kan ada 3. Iya masih seperti itu. Masih. Fokus kita berarti kayak disaster, terus vulnerability group, sama positive psychology. Jadi arah pergerakan kita tuh yang nggak jauh-jauh dari 3 itu tadi yang biasanya kita sebut trilogi ya. Trilogi, disaster, Positif psychology. Ya. Kalau tahun ini masih sama ya? Tahun ini sebenarnya nggak jauh berbeda juga, kita tetap pada trilogi itu tadi ada
kebencanaan, kemudian kelompok-kelompok rentan sama psikologi yang positif. Namun di beberapa program itu ada yang kita modif, terutama di program Baksos, di mana kita menambahkan beberapa sesi tambahan pada TCS-nya. Dulu kan TCS Expo cuma ada sekali, tahun ini ada 2 kali, kemudian TCS-nya ada 4 kali, kemudian PK-nya ada 5 kali. Terus juga yang dimodif berikutnya itu ada di proker kami sendiri. Kalau dulu kan ada TODT sama latihan dasar, tapi sekarang itu kita gabung jadi satu, namanya Diksat gitu. Tadi aku sempat dengar beberapa kali ada pekan, TCS, mungkin itu salah satu yang kegiatan yang gaungnya gitu teknologi ya Kak. Mungkin bisa diceritain sedikit tentang peka dan TCS ini. Mungkin Mira. Oke. Kalau TCS itu kan trilogi community service, jadi kita emang langsung turun ke komunitas-komunitas yang rentan, misalnya kayak di SLB atau panti asuhan dan juga yayasan. Jadi nanti di sana kita turun tetap dengan membawakan trilogi kita yakni psikologi positif, di mana kita akan memberikan pendekatan-pendekatan yang berbasis dengan psikologi itu sendiri, entah dengan kita ngasih PFA atau mungkin permainan-permainan atau games edukasi-edukasi yang juga berbasis kerelawanan dan kebencanaan. Sedangkan untuk peka untuk peduli kamu itu lebih mengarah ke sekolah-sekolah atau menyasar sekolah-sekolah untuk kita berikan mitigasi kebencanaan gitu. Berarti yang membedakan itu lebih ke tujuan, tempat tujuan. Tujuan dan juga sasarannya sih yang beda. Oh iya. Berarti di sekolah itu kegiatannya ngapain aja? Kalau di sekolah itu kayak yang aku bilang tadi lebih mengarah ke pemberian mitigasi bencananya sendiri kayak gitu. Kayak ada banjir, banjir, ada gempa itu apa yang harus dilakukan? Apa sih yang harus kita lakukan saat banjir dan juga gempa? Ketemu adik-adik. Ketemu adik-adik yang sangat seru dan lucu-lucu. Kalau di PK dan TCS ini apakah yang ikut itu hanya bisa dari trilogi aja atau bisa dari luar? Sejauh ini sih masih dari teman-teman internal trilogi aja, kecuali untuk TCS Expo karena itu kan bagian fungsi baksos yang cukup besar ya, jadi itu adalah gabungan dari TCS dan juga PK yang nantinya akan memberikan mitigasi bencana serta edukasi mengenai PFA. Jadi untuk TCS Expo itu bisa untuk umum tapi tetap di psikologi aja. Kemudian untuk TCS yang biasa sama PK yang biasa itu baru internal trilogi aja. Kalau tahun lalu? Tahun lalu kurang lebih sama ya, mungkin yang membedakan tuh sepertinya frekuensinya. Tahun ini sepertinya lebih banyak pergerakannya. Kalau tahun lalu sepertinya jumlahnya tuh masih sedikit dan tahun lalu lebih diperbanyak gitu. Good job banget juga. Terima kasih Kak Inge. Berarti ada kemungkinan nih guys di 2026 kita akan mencapai lebih banyak. Waduh, tiap bulan 3 kali gitu. Aduh, ditunggu ya teman-teman. Jadi jangan lupa Join. Iya benar. Aduh, promosi nih guys ternyata. Oke, kalau dari kakak-kakak sendiri ada nggak program kerja tertentu yang paling ditunggu-tunggu dan di nanti-nanti? Mungkin trilogi corner. Tentu aja ya, trilogi corner waktu tahun lalu tuh salah satu proker yang aku tunggu-tunggu. Waduh, siapa tuh PS-nya? Waduh. Oke, kenapa tuh Kak? Karena kita tuh bisa kolaborasi dengan stakeholder, pembicara, entah personal ataupun komunitas dari luar. Terus kita bisa dapat insight dari luar trilogi untuk bisa kita resap gitu, value-value yang menarik untuk trilogi. Jadi kayak menarik gitu ya, cara kita bisa kerja sama. Setahu tuh waktu tahun lalu kan sempat mengundang dosen dari UB. Iya, itu luar biasa banget. Terus Bu Ibu Cleo, terus dosen di psikologi juga banyak yang sering jadi pembicara di Trilogi Corner. Jadi ini saat ini tuh sangat-sangat suatu kehormatan banget bisa berada di sini. Waduh, siapa kami gitu. Dibandingkan beliau-beliau sebelumnya kan inilah penerus-penerusnya guys. Nanti tunggu aja. Kita kan masih dalam tahap mencari pengalaman. Iya betul. Kalau Mira, apa tuh yang ditunggu-tunggu? Aku pribadi yang aku tunggu-tunggu ini karena dulu aku PIC-nya, dia aku tunggu-tunggu adalah Latdas itu. Karena jujur itu kan sebagai pintu utama kita mengenalkan trilogi ke adik-adik tingkat kita. Jadi ada banyak hal yang bisa kita sampaikan di sana dulu. Jadi misalkan kayak gimana sih PFA, kemudian gimana sih kerelawanan itu. Bahkan waktu tahun lalu itu kita langsung ngasih simulasi PFA ke teman-teman yang kita posisikan sebagai korban-korban bencana gitu. Itu sih yang dulu aku tunggu-tunggu.
ngasih PFA-nya itu diposisikan dari Oh iya, untuk PFA itu dulu kan kita kasih kayak skenario gitu. Tapi sebelumnya teman-teman itu udah dipaparin mengenai materi dari PFA itu sendiri. Nanti setelahnya baru ada simulasi pemberian PFA yang kita kasih ke teman-teman panitia sendiri. Berarti kayak ada dalam labdas itu ada praktik langsungnya gitu Betul ya. sekali, ada praktik langsungnya. Ya, aku kemarin sempat lihat, aku salah satu ininya kan korbannya. Bukan korban guys, aduh. Dan kayak aku keluar dari ruang panitia terus ada orang jongkok gitu tiba kayak ini kenapa kok jongkok di sini? Oh ternyata itu korban dari PFA, korban apa ya role playnya. Itu seru sih guys. Kita tunggu ya tahun ini. Ada dong, tapi di Diksa itu lebih apa ya, lebih menurut lagi teman-teman. Jadi nanti kita simulasi bencana dulu. Setelah simulasi bencana baru kita langsung simulasi pemberian PFA pada korban-korban bencananya. Jadi langsung gitu loh, kita akan buat serial mungkin. Jadi nanti mungkin ada yang menangis dan lain sebagainya, silahkan disaksikan juga. Oh berarti ini secara umum berarti anak-anak maba psikologi itu bisa ikut? Betul, ini kita khususkan untuk maba psikologi. Ditunggu ya teman-teman, ditunggu tanggal mainnya. Waduh. Oke, kalau tadi itu program kerja dan kegiatan seru. Ngomongin tentang PFA, kan ada yang sering kita dengar dengan peer counseling gitu. Sebenarnya kita kan kayak udah sering banget dengar, apalagi anak-anak psikologi ya, ada webinar, terus seminar gitu tentang peer counseling ini. Mungkin kakak-kakak trilogi yang pernah menjabat jadi anggota trilogi gitu memiliki apa ya pengetahuannya lebih gitu mungkin ya tentang peer counseling ini. Apakah bisa mungkin dijelaskan peer counseling ini apa sih? Nah kita kan tadi membahas tentang peer counseling gitu. Mungkin dari Kak Ina atau Mira boleh? Kayaknya dulu. Kalau mungkin ya, jadi kalau di psikologi itu emang erat kaitannya dengan skill peer counseling gitu ya. Kita beberapa kali misalnya kayak kalau di awal pintu masuk jadi trilogi kita dilatih dulu nih untuk secara umum peer counseling itu seperti apa. Terus nanti selama jadi anggota trilogi juga ada pelatihan peer counseling secara lebih detail gitu, prakteknya bagaimana, bahkan saat jadi anggota trilogi itu sendiri akan diterjunkan gitu untuk melakukan peer counseling, dari mulai counseling misalnya untuk anak-anak SMP tentang minat karir atau seperti itu. Dan kadang kita juga sering kan ya kolaborasi dan diajak sama dosen untuk proyek-proyek mereka gitu. Jadi kalau di psikologi sendiri, di psikologi sendiri peer counseling itu kan peer itu remaja atau teman sebaya, sedangkan counseling itu kan menasehati, memberikan dukungan. Jadi peer counseling itu sebenarnya adalah proses di mana kolaborasi aktif di mana orang tua akan seorang itu akan memberikan dukungan emosional, dukungan skill bisa jadi untuk teman sebaya gitu. Jadi kayak ada equal gitu. Kurang bisa gitu. Kalau dari mana ada mana? Mungkin kalau dari penjelasannya udah ya segitu aja sebenarnya. Peer counseling pasti udah kita ngasih konseling ke teman-teman sebaya kita. Cuman yang mungkin yang aku highlight di sini itu adalah peer counseling ini akan menjadi skill yang benar-benar kita perlukan di psikologi itu sendiri. Dan namanya kan kita anak psikologi, kalau nggak bisa ngasih konseling gimana kan gitu ya. Jadi menurutku akan sangat bagus gitu kalau teman-teman bisa mempelajari itu di awal-awal semester gitu, karena nanti di semester 4 atau 3 itu kita bakal dapat teori-teori tentang konseling itu sendiri gitu. Jadi udah ada insight-nya lebih awal gitu. Jadi nggak kesusahan banget lah nanti jadinya. Ya, spoiler juga, kadang dosen kalau di kelas siapa yang udah join trilogi pasti udah dibahas nih. Aduh, iya lagi. Oh iya betul ibu gitu, kayak kita udah pernah punya materinya gitu, udah dibekali nih sama cutting di trilogi gitu biasanya. Oke, menarik banget tentang peer counseling ini. Kayak akhir-akhir ini juga lagi gempar-gemparnya dilatih gitu ya. Ada beberapa kali kita lihat juga kayak seminar sama webinar yang temanya itu khusus ke peer counseling gitu. Nah kalau kakak-kakak di sini apakah pernah melaksanakan atau berperan sebagai peer counseling gitu yang bisa di-share pengalamannya kepada penonton setia kita, penonton film Kerna gitu?
Oke, mungkin dari aku ya. Kalau dari aku, pengalaman peer counseling aku pertama kali aku dapetin karena jadi anak teologi sih ya. Jadi dulu seingat aku waktu pertama kali aku masih jadi di tahun pertama di teologi masih jadi anggota itu, dosen itu ngajak teologi untuk hadir di kayak namanya festival karir gitu. Di sana ada anak-anak SMA, anak-anak SMA sama SMP seingat aku. Jadi kayak di festival itu kita ngasih kayak konseling karir, kayak ngejelasin tentang minat bakat kayak gitu. Terus kayak ada stand-stand dari masing-masing dosen yang ada ngukur tentang kepribadian, minat bakat gitu-gitu. Dan waktu itu karena aku anak teologi diajak di situ untuk bantuin di stand minat bakat karir gitu. Jadi kayak konseling, kayak misalnya anak SMP sama SMA tuh mereka condong ke jurusannya seperti apa gitu. Terus kalau di luar trilogi ilmu konselingnya tetap kepake ya, karena beberapa kali aku pernah ikut event konseling gitu, event juga pendampingan untuk pendampingan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mereka nentuin karir. Jadi karena di trilogi udah pernah diajarin waktu aku di event itu, meskipun itu nggak ada kaitannya sama nggak membawa nama trilogi, yang membawa nama aku pribadi, karena aku udah dapet skill di trilogi itu sangat-sangat membantu gitu di event itu. Menarik banget sih pengalamannya, apalagi yang tentang anak berkebutuhan khusus tadi Kak, itu benar-benar kayak langsung kayak wah gitu. Iya, jadi di event itu tuh waktu itu kayak pendampingan karir, tapi khusus untuk anak-anak yang misalnya dia punya autism, terus punya ADHD misalnya, itu juga kan mereka tetap ibaratnya punya minat dan bakat tersendiri. Jadi kayak gimana waktu itu aku di sana tugasnya bukan untuk nentuin masa depan mereka, tapi kayak ngebantuin mereka explore karir gitu. Maksudnya apa yang mereka suka, gimana biar mereka tetap on track gitu sama apa yang mereka suka sampai memilih jurusan dan lain-lainnya itu kurang lebih cabangnya seperti apa. Jadi kayak bukan membantu memilihkan, tapi mendampingi mereka untuk menjalin masa depan mereka sendiri gitu. Jadi nggak nentuin, tapi mereka yang nentuin sendiri. Kita tetap memandang mereka sebagai seseorang yang mampu. Iya, mampu. Nah, ilmu itu nanti guys yang kalian dapatkan di trilogi. Kalau dari Mira? Kalau dari aku pribadi sama sih sebenarnya sama Kak Inga. Mungkin pengalaman pertama aku untuk menerapkan peer counseling itu aku dapatkan dari trilogi juga. Karena waktu itu kan masih kolaborasi dengan Kisara, itu ada namanya Pacar Idaman. Pacar Idaman itu kita diberikan akun WA untuk ngelakuin konseling secara online ke beberapa klien yang memang menghubungi WA tersebut. Nah di situ aku menemukan banyak hal sih. Jadi kayak itu kan pertama kalinya aku turun langsung untuk ngelakuin konseling. Jadi pas itu aku menemukan beberapa klien yang memang langsung menghubungi dan mereka bercerita tentang bagaimana sih dan apa sih yang mereka alami gitu. Jadi itu sih yang harus membuat aku berpikir kayak bagaimana ya caranya aku merespon, kemudian bagaimana sih caranya aku bisa menenangkan mereka dengan keadaan seperti itu kayak gitu. Kemudian berikutnya juga waktu itu masih ada apa ya namanya, aku lupa, pokoknya di tahun itu namanya Harmoni Trilogi. Jadi kita dapat beberapa kelas-kelas khusus yang memang membahas mengenai peer counseling itu sendiri. Nah baru-baru ini Harmoni Trilogi juga mengundang salah satu pembicara mengenai peer counseling juga, di mana kita diberikan atau diberitahu bagaimana sih kiat-kiat agar kita bisa mendengarkan orang tuh lebih aktif lagi, dalam artian kayak nggak bisa kan kita dengerin orang cuma diam dan mengut-mengut aja gitu loh. Kita juga harus memberikan feedback gimana sih caranya agar kita menguatkan apa yang sebenarnya diinginkan orang itu juga gitu. Apalagi kalau orangnya itu sedang dalam kondisi yang rentan gitu. Benar. Kalau dari pengalaman kakak-kakak di sini kan udah ya lumayan banyak gitu terpapar dengan peer counseling ini. Mungkin ada tips atau do and don'ts dalam peer counseling kan kita peer counseling ini kan nggak cuma harus dilaksanakan oleh harus bergelar sarjana psikologi atau merupakan mahasiswa psikologi, tapi bisa juga kita praktikan dengan teman walaupun kita bukan anak psikologi. Mungkin teman-teman di sini ada yang di luar psikologi dan ingin gitu melaksanakan peer counseling ini. Apa yang bisa kakak-kakak di sini berikan tentang untuk tips dan do and don'ts-nya gitu? Kalau dari aku ya, kalau aku dulu. Kalau dari aku yang pertama
pas kita ngelakuin peer counseling atau kegiatan konseling itu juga, yang pertama diutamain tuh harusnya empati ya. Jadi kayak cara kita melihat orang yang kita konseling itu ya sebagai manusia yang utuh gitu, bukan orang yang datang ke kita dengan penuh masalah terus kita harus menyelesaikan masalah itu. Enggak sama sekali seperti itu. Jadi kayak gimana cara kita melihat dan memanusiakan orang yang sedang kita konselingkan gitu. Jadi kayak seperti itu. Jadi kayak empati itu nomor 1. Terus tentu aja nomor 2 active listening, dimana kita nggak cuman kayak yang Mira sebutin tadi, nggak cuma dengerin dan manggut-manggut aja, tapi gimana cara kita engage sama ceritanya itu, gimana cara kita benar-benar dengerin tapi nggak sebatas dengerin. Jadi kayak namanya kan active listening gitu. Jadi kayak nggak cuma sekedar dengerin tapi juga berusaha untuk memahami gitu, dari mulai perasaan dan emosinya itu seperti apa. 2 itu aja sih sebenarnya kalau dari aku, empati dan juga active listening. Dari Mira ada yang Oke, mungkin kalau dari aku pribadi lebih ke downs-nya mungkin ya. Jadi ini pengalaman aku pribadi, aku pernah ngelakuin konseling sama temen aku sendiri yang which is itu sebaiknya jangan karena itu bakal bias banget teman-teman. Kenapa? Karena untuk mendengarkan seseorang dan untuk melakukan konseling ke seseorang itu kita harus menghindari yang namanya asumsi pribadi. Nah kan, kalau misalkan teman-teman udah ngelakuin asumsi pribadi itu, cerita yang teman-teman dapat dari klien itu bakal buyar sama prasangka-prasangka kita sendiri gitu. Oh, aku pikir dia kayak gini, aku pikir kayak gini. Lalu itu sebenarnya dalam konseling kan diusahakan untuk tidak, agar kita bisa melakukan penilaian yang lebih objektif lagi dan nggak subjektif ke kliennya kayak gitu. Kemudian berikutnya, kalau dari aku pribadi sih biasanya akan lebih senang kalau misalkan sedang melakukan konseling itu, yang ngelakuin konselingnya itu bisa mendengarkan aku tanpa melihatkan wajah-wajah yang menjudge gitu loh. Karena kan kayak apa ya, kalau misalnya kita lagi ceritain itu dia kayak kayak gitu kan kayak nggak jadi gitu loh, jadi kita jadinya cerita gitu. Jadi itu sih yang menurutku sebaiknya jangan dilakukan. Pertama, jangan konseling teman kalian. Kalau konseling secara curhat biasa nggak apa-apa, tapi konseling yang benar-benar konseling itu menurutku lebih baik di refer ke teman yang lain aja kayak gitu. Kemudian berikutnya tuh jaga gerak-gerik tubuh kalian, karena ketika gerak-gerik tubuh kalian itu menunjukkan sesuatu yang bersifat seperti penolakan, itu klien tuh akan enggan untuk bercerita gitu. Itu sih kalau dari aku. Berarti dari ekspresi itu juga lumayan penting. Betul. Ya. Kayak kliennya ya klien yang atau teman kita yang sebenarnya udah mau bukan teman dekat ya, tapi kayak teman yang memang di refer ke kita untuk kita lakukan peer counseling itu, ternyata kita udah tahu asal usul seluk beluknya itu kan jadi kayak kok gini sih? Ada perasaan-perasaan kayaknya beda deh sama yang kamu ceritain ke aku kemarin gitu. Betul. Kayaknya kamu juga salah deh. Itu udah mulai judgement, berarti itu harus dihindari gitu. Oke. Kalau kembali lagi ke pengalaman di trilogi Kak Mira dan Kak Ina, untuk pengalaman secara umum nih, nggak harus yang kayak program kerja atau apakah gitu, pengalaman secara umum yang paling diingat, paling berkesan gitu selama menjabat di trilogi itu apa? Ada? Dari Mira dulu. Oke, kalau dari aku pribadi mungkin lebih ke pengalaman saat melakukan bakti sosialnya ya teman-teman. Mungkin aku pribadi itu kan sebenarnya bukan orang yang sangat peduli dengan sekitar awalnya, tapi dan cenderung lebih melihat ke atas itu loh. Jadi kadang kalau ada seorang yang punya sesuatu yang lebih atau mungkin seorang yang punya sesuatu yang jauh lebih baik dari aku, itu aku ngerasa kayak kok dia bisa ya jauh lebih bagus dari aku, kok dia bisa ya jauh lebih beruntung dari aku selalu kayak gitu. Tapi ketika aku kemudian ikut di beberapa kegiatan di trilogi, di baksosnya terutama, aku jadi beberapa kali jadi volunteer di baksos, itu aku sempat mampir ke SLB yang ada di pasar tuh di Alaba. Itu kan untuk teman-teman yang tunanetra, dan mereka tuh di sana sempat menyanyikan sebuah lagu gitu, dan aku merasa kayak wah, di kehidupan yang sesusah ini gitu loh, mereka tuh masih bisa bersyukur, bahkan mereka tuh kayak ya masih apa ya, masih senang-senang aja gitu dengan apa yang mereka dapat. Sedangkan aku pribadi kayak selalu merasa kurang, kemudian juga selalu nggak pernah bersyukur kayak gitu. Jadi itu sih pengalaman umum yang buat aku tuh kayak hidup tuh nggak selamanya tentang kayak gini deh, kayak hidup nggak selamanya tentang ini. Mungkin aku juga harus melihat ke bawah sesekali gitu loh, biar untuk menyadari apa sih yang aku punya sebenarnya gitu. Nggak bermaksud untuk ini ya senang di atas penderitaan orang lain, enggak. Cuman kan kadang-kadang tuh kita
memang perlu untuk melihat ke sekeliling kita atau ke bawah kita untuk menyadari kalau ternyata posisi kita sekarang itu juga udah cukup oke dan cukup bagus gitu. Aku juga sempat ikut kan di Raba itu. Jadi kayak mereka itu bukan yang tadi Mira bilang senang di atas penderitaan orang lain, itu benar-benar hal yang berbeda. Tapi kayak aku jadi membandingkan diri juga, karena aku yang sudah diberikan apa ya kemampuannya udah sampai di titik ini itu masih banyak kurang bersyukur ya, sedangkan mereka malah kayak rasa bersyukurnya itu terasa lebih tinggi gitu, apalagi pas diajak ngobrol gitu ya, sempat diajak ngobrol sama teman-teman di tempat mereka tuh kayak ya apa ya kayak chill aja gitu loh Iya. kehidupannya, nggak kayak kita kayak aduh gimana ya gitu, akhirnya Kecemasan. penuh kecemasan gitu. Padahal kita bisa melihat banyak hal itu tapi tetap penuh dengan kecemasan gitu. Jadi itu sih kayak wow, itu loh pengalamannya waktu itu. Oke, kalau Kak ingat Sebenarnya yang di SLB itu maksudnya aku ikut kan? iya ingat oh kita bertiga ya iya Bener kayak itu di tahun itu kan? Jadi kayak aku juga mesmerize gitu kan, kayak iya itu cukup sangat-sangat memorable nggak sih di momen itu ya. Tapi kalau di aku selain momen itu juga cukup memorable, menurutku itu kayak apa ya, TCS atau PK? Apa TCS PK karena kita ada volunteer di luar ya. Itu yang paling menurut aku kayak selama aku jadi natrologi ya, dari 2 tahun aku jadi natrologi, yang di SLB itu emang yang paling top gitu loh, yang kayak aku juga ngerasain yang sangat hidup gitu loh sebenarnya. Tapi kalau ngebahas tentang apa sih pengalaman atau impact dari trilogi itu sendiri, kayaknya aku jadi percaya kayak something yang kayak small thing matters gitu. Kayak selama ini tuh aku ngira apa yang aku kerjakan di trilogi itu kayak impactnya cuma buat orang-orang ini aja, kayak oh ya cuma untuk satu panti misalnya, atau bahkan nggak satu panti guys. Kadang kita kalau di panti tuh nanti masih nggak semua orang kita, nggak satu anak panti kita intervensi bahasanya, kayak cuma 20 orang gitu, yang lainnya yang gede-gede kadang enggak gitu. Jadi kayak mungkin kayak grup kecil gitu yang ibaratnya dapat kesempatan untuk kita bisa engage, untuk kita bisa ngerasain event di situ gitu. Nggak semuanya bisa kita sentuh gitu. Tapi kelompok-kelompok kecil ini impact kecil yang aku bilang agak kecil itu, dan mungkin beberapa orang juga cukup mendiskreditkan itu, tapi ternyata ya hal kecilnya itu tetap matters gitu loh, karena kita ngelakuinnya berulang kali. Terus dari hal kecil ini juga akhirnya tuh turun ke misalnya kayak ada tingkat yang lanjutin lagi dan lagi gitu. Jadi nggak ada satu hal yang kecil gitu, kayak ya semuanya tetap berarti gitu menurut aku. kayak butterfly effect gitu ya. Iya betul. Lihat ke belakang gitu Kak, dari sebelum dan setelah Kakak jadi trilogi, dapat ilmu di trilogi gitu, ada nggak kayak perasaan oh aku kayak meningkat nih dari dulu sebelum join trilogi sampai setelah join trilogi, kayak perubahan diri yang dirasa itu apa aja? Kalau dari aku mungkin karena dulu sebenarnya dari SMA aku emang cukup tertarik dengan dunia kerelawanan gitu, karena udah pernah bergabung di Palang Merah Remaja waktu SMA. Terus karena pengen melanjutin itu dan akhirnya bisa gabung sama trilogi, salah satu hal yang waktu itu menurut aku dari diri aku meningkat itu aja skill kerelawanannya. Terus juga tentang empati aku juga, itu aku banyak banget belajar dari trilogi, karena dulu jujur aku orangnya kayak cukup bukan bodo amat, tapi ada waktu dimana aku ngerasa kayak aku nggak tertarik gitu dengan masalah orang, padahal kan psikologi gitu. Kenapa aku sangat apatis gitu, tapi di trilogi aku belajar untuk kayak oh ya aku juga bisa kok peduli dengan isu-isu kesehatan mental, isu-isu tentang kelompok-kelompok rentan gitu. Jadi aku nggak yang ibaratnya mikir tentang diriku sendiri. Jadi itu menurut aku salah satu peningkatan yang luar biasa, dan itu tentu aja kepake gitu di pelajaran-pelajaran psikologi gitu. Yang awalnya aku merasa yang kayak ibaratnya kayak spark atau gelora dalam diriku untuk punya keresahan sosial tuh rendah,
akhirnya setelah di trilogi aku jadi punya banyak keresahan, meskipun ya kayak kadang kenapa aku merasakan banyak hal gitu, tapi pada akhirnya cukup sangat membantuku untuk tetap kritis gitu ya sama isu-isu sosial, sama banyak juga isu kerelawanan yang aku jadi agak terbuka gitu untuk lebih pengen belajar lagi gitu karena trilogi. Kadang kalau misalnya kita memupuk empati itu otomatis ya Kak, kita jadi kayak lebih melihat kayak isu-isu sosial kayak Kak Inge bilang tadi, lebih kritis juga. Kalau Mira? Kalau dari aku agak shock sih sebenarnya, ternyata aku sama Kak Ina tuh agak-agak mirip gitu. Karena aku jujur juga bukan orang yang terlalu peduli dengan sekitar awalnya teman-teman. Aku tuh bahkan punya prinsip kayak selama ini tidak mengganggu aku tidak peduli gitu loh. Waduh. Ya terserah lah orang mau ngapain gitu lah, awalnya aku dulu kayak gitu. Cuman semakin kesini itu ternyata apa yang kita lakukan tuh memiliki dampak gitu loh teman-teman. Walaupun sekecil apapun ternyata itu emang ada dampaknya gitu. Kayak apa ya, kita tuh kadang sebatas senyum ke orang aja tuh bahkan bisa merubah hari-hari orang itu sendiri gitu loh teman-teman. Jangan kan senyum kayak apa ya, kayak kita menyapa mereka aja tuh kayak mereka tuh langsung jadi senang. Mungkin yang awalnya kayak kesel, marah, tiba-tiba disapa dengan senyuman tuh mereka kayak hai gitu lah, juga kayak lebih terbawa, lebih baik lagi suasananya gitu. Apalagi anak-anak di psikologi itu juga orang-orang yang sangat-sangat apa ya, afirmatif gitu loh orangnya. Kayak apa yang misalnya kayak kita lakukan sesuatu itu pasti bakal diapresiasi gitu loh teman-teman. Dan dulu aku adalah orang yang sangat anti dengan hal itu. Jadi kayak aku tuh menganggap pujian itu sebagai hal yang sarkastik, ngerti nggak maksudku? Jadi kayak setiap orang memuji aku tuh aku berarti mikir kayak mau apa ya orang ini? Tapi dengan bergabung di trilogi, terus juga di psikologi itu sendiri, aku ngerasa kayak oke, berarti emang ada sesuatu pujiannya yang emang benar-benar pure pujian tanpa maksud tertentu gitu. Itu sih yang pertama yang benar-benar berubah di aku. Kemudian juga dari prinsip aku yang tadi yang aku bilang kayak selama ini tidak mengganggu aku ya aku nggak peduli, itu juga udah mulai sedikit berubah teman-teman. Karena aku jujur juga melihat dari teman-teman trilogi itu sendiri yang emang benar-benar punya jiwa kerelawanan masing-masing gitu. Nah kan melihat ada orang yang bersedih atau apa tuh mereka pasti langsung aware gitu loh, kok dia kayak gini ya, kok dia kayak gini ya. Apalagi kalau misalkan kita masuk ke tempat-tempat tentang kayak SLB, panti asuhan, itu balik lagi ke yang aku ceritain tadi, aku mulai merasa kayak aduh hidupku kayaknya nggak sesusah itu deh untuk aku sesali dan untuk aku sedih gitu. Jadi dari situ aku mulai memupuk empati juga sama kayak apa yang Kak Ibu bilang tadi gitu. Jadi aku berusaha untuk melihat sesuatu tuh lebih objektif lagi gitu loh, bukan dari penilaian subjektif aja. Mungkin ya setiap orang pasti merasa hidupnya itu yang paling berat itu loh, karena mereka jadi korbannya dari nasibnya gitu. Tapi kalau kita lihat secara objektif lagi, ya semua orang tuh punya penderitaannya masing-masing kok gitu, nggak bukan cuma kita aja gitu. Jadi ya hadapi aja lah gitu loh. Maksudnya kayak jangan terlalu diambil pusing gitu, yang namanya juga itu pasti ada aja hitam putihnya, senang enggaknya kayak gitu. Jadi itu sih yang berubah banget di aku saat awal masuk trilogi sama masuk psikologi. Kemudian setelah lanjut menjadi koordinatornya itu lebih banyak lagi yang berubah teman-teman. Karena jujur aku jadi orang yang lebih bertanggung jawab juga, karena kan aku harus membawahi beberapa subdivisi dan juga bahkan membawahi triloginya itu sendiri. Jadi aku harus aware sama anggota-anggotaku, kemudian proker-prokernya, fungsinya dan lain sebagainya. Kemudian juga aku jadi orang yang apa ya, lebih berani mengambil risiko. Jadi teman-teman, aku dulu tuh sangat enggan gitu loh untuk berkomunikasi dengan tenaga pendidik, entah dosen, entah TB dan lain sebagainya, karena di beberapa kesempatan tuh aku pernah mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan gitu loh. Karena aku juga apa ya, aku tuh gak pedulian tapi aku sensian gitu loh orangnya. Jadi kalau misalkan orang tuh menunjukkan tanda-tanda penolakan tuh aku aware gitu loh, kok kayaknya dia ini tidak suka dengan aku gitu. Cuman mau gak mau kan karena jadi koordinatornya aku harus melawan hal itu gitu. Jadi aku entah tenaga pendidiknya ini menunjukkan penolakan atau apapun, ya aku tetap berusaha untuk nge-reach out beliau-beliaunya gitu. Itu sih yang sangat-sangat berubah dari Oke, itu hal yang sangat apa ya, sangat berguna gitu ya di kehidupan kedepannya gitu. Kayak mulai dari empati, tentu itu memang empati itu yang paling apa ya, kayak dasar yang trilogi kan empati ya. Kita muncul itu karena empati sesama semeton Bali gitu yang terkena dampak dari apa, Gunung Agung, meletusnya Gunung Agung waktu itu. Nah, selanjutnya itu tadi ada resiliensi, kayaknya ada aku mendengar sedikit bibit-bibit resiliensi, kayak kita
menjalani kayak terus beradaptasi gitu kan. Terus ada tanggung jawab juga. Jadi ada banyak ya yang bisa kita petik dari pengalaman di trilogi. Terus ada juga tadi yang menarik dari poinnya Mira yang kita kalau nyapa orang itu bisa merubah harinya dia. Itu bukan cuma berpengaruh ke dia ya, tapi juga ke diri kita sendiri guys. Jadi kayak nyapa orang itu kita sebenarnya tanpa disadari kita juga ikutan seneng gitu ya Kak. Apalagi kayaknya sering juga kasih apa namanya bunga itu yang kemarin inilah teman-teman yang kayak yang membuat pupuk guys. iya yang membuat hari WMHD di trilogi itu menjadi lebih berbunga gitu, berwarna. Benar nggak sih Kak? Benar. Aduh, kayaknya malu-malu nih. Ya, kita bisa lihat lah gitu dari ini bukan sekedar podcast, bukan sekedar kata gitu ya kayak ya. Tapi tentang aksi. Waduh, Oke. Kita akan lanjut ke tantangan teman-teman. Jadi dari selama kakak-kakak di sini menjadi anggota walaupun ketua dari trilogi, apakah ada kayak tantangan-tantangan yang dihadapi? Seperti judul kita kan di balik setiap aksi pasti ada perjuangan. Jadi mungkin ada pengalaman yang bisa kakak-kakak share di sini agar teman-teman tahu gitu apa sih perjuangan yang dimaksud. Kalau dari aku, kalau melihat tantangan yang mungkin pas zaman aku jadi koordinator trilogi tahun lalu itu, mungkin yang aku bilang tadi sih, sampai akhirnya aku merasa bahwa small impact, it's still impact and it's matter gitu, karena jujur aku dapat beberapa pengalaman kayak mungkin kayaknya sebenarnya simpang siur gitu tentang eksistensi psikologi yang dipertanyakan gitu. Sebenarnya impactnya ada nggak sih trilogi ini gitu kan. Dan itu jujur waktu itu aku yang kayak sampai sempat punya dendam gitu dalam diri aku yang kayak kok mereka sampai mempertanyakan ya ini, kayak padahal jelas-jelas kita ada arah geraknya, kok kita nggak ya diem-diem aja kok sebagai organisasi ya gitu. Itu salah satu yang tantangan juga. Tapi setelah aku pikir-pikir, kenapa aku cuman dengerin omongan beberapa orang yang bahkan aku nggak tahu sebenarnya ini omongan bener ada atau enggak sih gitu. Ada nggak sih beneran orang yang mempertanyakan ini? Jadi awalnya sih aku yang kayak karena dapet omongan kayak gitu, aku kayak pengen berusaha ngebuktiin nih, enggak kok trilogi ini ada kok impactnya gitu lah. Sampai akhirnya pengen punya impact yang sangat besar gitu, sampai akhirnya aku sendiri yang burn out. Terus mungkin beberapa anggota tuh juga sempat ngerasain itu, kayak beban-beban administrasi tentu aja ya yang guys tidak akan spoiler Kita semua merasakan kayak gitu yang membuat kita tuh kayak kadang merasa tentu aja kayak capek, tapi ya tantangan-tantangan kayak gitu yang membuat kita balik lagi itu proses gitu dari ya karena kita udah milih di trilogi ya kita harus selesaiin itu gitu. Dan akhirnya tantangan-tantangan itu yang membuat aku dan kepengurusan tahun lalu juga teman-teman ya aku juga ngerasa yang kayak ya kita bisa kok gitu nunjukin, tapi dalam artian kita nggak mau ngebuktiin hasilnya itu untuk omongan orang-orang itu, tapi ya untuk trilogi itu sendiri gitu. Kayak kita nggak perlu dengerin simpang siur atau cuitan-cuitan itu tuh terlalu diinternalisasi gitu loh ke diri kita gitu. Mungkin itu sih ya tantangan tahun lalu itu cukup gitu. Ini adalah ketua yang sangat sangat relate gitu ya. Sama bahkan sampai saat ini masih Mira gimana? Masih nggak Mir? Oke, mungkin aku izin melanjutkan dari Kak Inga tadi. Jadi sebenarnya tantangan yang saat ini itu juga kalau masalah administrasi itu sepertinya tantangan turun temurun ya. Dari tahun-tahun lalu juga memang masih agak ribet di administrasi, kemudian juga eksistensi kita yang juga masih sangat-sangat dipertanyakan oleh beberapa orang. Trilogi ini sebenarnya apa sih gitu? Trilogi ini relawan di mana sih gitu? Kan bencana jarang terjadi ya. Jadi orang-orang tuh biasa lah ngomong kayak itu.
Cuman apa yang menurutku untuk jadi relawan tuh nggak harus ada bencana dulu gitu loh. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan teman-teman kan. Ya kalau di trilogi kan kita fokusnya emang ke PFK, jadi kita emang turunnya tuh ke tempat-tempat kayak sekolah, sama juga tempat-tempat rentan yang aku bilang tadi, ada panti asuhan, kemudian yayasan, SLB dan sebagainya. Dan yang diberikan tuh juga bukan pertolongan secara medis teman-teman, yang kita turunkan itu adalah pertolongan secara psikologisnya. Jadi kan apa ya, kalau luka fisik kan bisa dilihat ya, tapi kalau soal luka psikis kan siapa yang tahu gitu. Mungkin aja orang-orang ini dengan kita datangi ternyata memang perlu. Kemudian juga permasalahan di administrasi itu juga tadi yang ya itu sih agak masih berkelanjutan sampai sekarang ya permasalahannya. Cuman kalau aku pikir-pikir lagi, hal utama dari seorang relawan itu kan adalah ketulus ikhlasannya gitu loh. Nggak harus apa ya, relawan tuh kalau aku bilang sih harus altruis gitu loh. Kita harus nolong tuh ya memang karena kita ingin menolong, bukan karena kita ingin diakui. Apalagi kalau misalkan untuk SKP kayak gitu kan kita ya janganlah main ke situ gitu loh. Yang namanya relawan kita emang harus pure untuk menolong orang gitu. Nah, itu sih yang kemudian jadi apa ya, yang kemudian jadi semangat kita di tahun ini gitu. Dapat nggak dapat, diakui nggak diakui, ya sebagai relawan kita harus tetap jalan gitu. Karena faktanya juga mungkin kita nggak perlu mungkin ya membuktikan kepada orang-orang yang sebenarnya nggak ada hubungannya juga sama kita. Yang penting ketika memang ada orang yang memerlukan gitu, kita ada di sana gitu. Oke, di penghujung trilogi Cornell ini, aku ingin meminta kakak untuk merefleksikan trilogi sebagai 3 kata yang singkat saja dan berikan alasannya. Mungkin dari Kak Ika dulu. Oke. Dari aku ya, 3 kata itu mungkin yang pertama gratitude. Karena aku sangat-sangat bersyukur ya pernah sejauh ini pernah jadi bagian dari trilogi yang kayak ibaratnya kayak pengalaman masa mudaku yang kayaknya nggak sia-sia gitu ada di sini gitu deh. Karena aku tahu nih masa muda nggak tentu datang lagi di masa depan, jadi senang aja bisa menghabiskan masa muda yang luar biasa dan sangat bergairah guys di trilogi. Karena kayak jiwa-jiwa volunteer, perlawanan, ketulusan kayak beneran apa ya, diasah gitu di sini. Gratitude itu kan. Yang kedua mungkin kata untuk trilogi itu eager. Eager itu sih. Eager di sini tuh kayak dalam artian kayak semangat gitu. Kita kayak beneran mau bantuin orang, kita mau berperan dan ngasih impact tuh kita yang sangat eager gitu. Dan aku bisa melihat itu bukan dari diri aku pribadi gitu, tapi dari teman-temanku, bahkan ada tingkatku, bahkan juga dari kakak tingkatku dulu di trilogi itu kayak aku bisa melihat semangat mereka, keigeran mereka gitu untuk selalu berusaha untuk membantu orang dan upaya-upaya yang mereka lakukan sendiri kayak itu yang cukup membekas di aku karena mereka punya ibaratnya perjuangan masing-masing gitu dalam menaikkan nama trilogi gitu. Kayak setiap dari anggota trilogi itu kayak punya keigeran yang aku lihat gitu. Terus yang ketiga kindness, kebaikan. kayak hal-hal baik tuh kayak selalu melekat gitu di trilogi, dan itu yang aku percaya. Dan mungkin kalau tadi kan sempat disenggol masalah bunga di mental health day kemarin, itu mungkin juga karena aku ngerasa kayak udah lama gitu ya, karena udah 1 tahun ya, karena aku udah 1 tahun pensiun dari trilogi, kayak udah nggak aktif dalam aksi kemanusiaan gitu, kayak karena udah angkatan tua guys. Jadi aku kayak pengen mencari perasaan sebenarnya kayak healing gitu. Biasanya kalau di trilogi tuh kalau kita event gitu kan, itu tuh proper yang di dalam trilogi itu kayak healing gitu buat aku. Kayak misalnya capek nih kuliah, tapi pas datang ke event trilogi, kita datang ke TCS, aku rasanya kayak sembuh gitu, kayak capek sih, tapi kayak wah, kayak hati ini tuh kayak penuh gitu sama makna, sama apapun. Dan aku kayak udah lama nih gak ngerasain itu karena abis pensiun dari trilogi. Terus kemarin waktu WMHD kepikiran untuk beli bunga gitu ya, karena ya salah satunya karena pengen kayak ngebuat hatiku berdebar-debar lagi gitu, karena udah enggak gitu. Biasanya yang membuat hatiku berdebar-debar tuh trilogi gitu. Aduh, dibelah tidak ada yang kayak gini sih trilogi.
Oke, menarik sekali. Oke, tadi dari Kak Ina ada 3 kata. Yang pertama gratitude, yang kedua ada eager, yang ketiga ada kindness. Aku pribadi setuju banget sih, karena itu sangat-sangat trilogi banget gitu. Gratitude sempat dibahas di apa di trilogi Corner juga. Ya. Eager juga ininya trilogi slogannya. Terus kindness itu kayak udah kita bahas dari tadi tentang empati. Itu kan berkaitan erat banget gitu. Itu benar-benar yang mendeskripsikan trilogi dengan baik. Terus kalau dari Mira 3 kata. Kalau dari aku mungkin kata pertama yang bisa aku gunakan untuk mendeskripsikan trilogi itu adalah kesempatan. Karena ya bagaimanapun apapun yang kita ambil dan kita pilih itu kan adalah kesempatan ya. Jadi trilogi itu aku merasa aku mendapatkan banyak sekali kesempatan. Yang pertama tentunya kesempatan untuk mengenal berbagai macam individu yang tentunya juga keren-keren dan apa yang menurutku menyenangkan aja gitu loh, bisa tahu berbagai perspektif dari berbagai orang. Itu kesempatan sangat berharga. Kemudian berikutnya kesempatan untuk menjadi seorang relawan. Aku bisa turun dan terjun langsung ke SLB, panti asuhan, sekolah-sekolah, bahkan kemarin ikut safari kesehatan untuk korban-korban atau yang terdampak banjir. Kemudian juga bisa kerjasama dengan BPBD, yang mana itu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh aku gitu loh. Tiba-tiba datang ke BPBD untuk bantu-bantu di logistik itu kayak aku bahkan mimpi itu pun nggak pernah gitu. Tiba-tiba datang ke sana itu menurut kesempatan yang sangat-sangat oke. Kemudian berikutnya juga kesempatan untuk berorganisasi itu menurutku sangat-sangat diperlukan teman-teman. Suka nggak suka, komunikasi itu kan harus dilatih ya menurutku. Jadi dengan kita masuk ke sebuah organisasi itu termasuk hal yang bisa kita capai. Komunikasi, kemudian relasi itu adalah hal yang penting. Kemudian kata berikutnya adalah keterlibatan. Jadi dari trilogi itu aku belajar kalau ternyata apa yang kita lakuin dan sekecil apapun hal itu memang berdampak gitu loh. Anggaplah dari aku join trilogi itu ada dampaknya ke aku, kemudian dari aku ikut-ikut volunteernya itu berdampak ke yang lain-lain juga. Kemudian apa yang kita lakuin di trilogi itu juga memiliki banyak dampaknya gitu. Kemudian tadi udah kesempatan, kemudian ada keterlibatan, kemudian yang terakhir itu mungkin kalau dari aku lebih ke apa yang aku mau bilang tadi ya, kayak keikhlasan sih menurutku teman-teman. Jadi balik lagi ke tadi yang sempat disampaikan kalau ternyata di trilogi itu masih problem di administrasi dan lain sebagainya. Kita tuh di sini ngejalanin sesuatu itu bukan berdasarkan material apa yang akan kita dapat, pun juga bukan berdasarkan dari pujian apa yang kita dapat, tapi emang benar-benar pure kita datang ke sini dan terjun ke sini itu emang untuk ya udah kita ngelakuin apa yang seharusnya kita lakuin aja gitu. Kita datang untuk menolong, ya kita pure untuk menolong aja tanpa berharap akan ada orang-orang yang mengakui kebaikannya kita, tanpa berharap akan ada orang-orang yang mengakui kegiatannya kita. Itu nggak perlu sih menurut teman-teman. Jadi selama kalian memang willing untuk melakukan hal itu, ya lakuin aja tanpa berharap sesuatu sebagai balasan itu menurut. Jadi itu sih yang pertama, kita dapat kesempatan di trilogi, kemudian kita bisa terlibat dalam berbagai hal, dan kemudian dari kesempatan dan juga keterlibatannya itu kita harus laksanakan dengan tulus ikhlas gitu. Oke, berarti ini aku tangkapnya kayak terjadi itu 3 kata ini kan kesempatan, keterlibatan, dan keikhlasan itu kita dapatkan setiap ada kegiatan dari trilogi gitu ya. Kayak pertamanya kita melihat kesempatan itu di depan mata kita. Nah, ada 2 hal yang bisa kita lakukan, mengambil atau malah tidak mengambil. Karena sebenarnya tidak mengambil pun itu juga sebuah action gitu. Ada dampaknya juga bagi sekitar. Bukan berarti kita nggak ambil itu, oh berarti saya tidak bertanggung jawab tentang hal itu. Sebenarnya mungkin ada hal-hal yang bisa kita berikan kepada orang lain, tapi jadi nggak bisa karena kita nggak berani mengambil kesempatan itu. Yang kedua ada keterlibatan, apa yang kita lakukan, kayak se-passionate apa kita, terus ada sampai kita akhirnya berada pada titik keikhlasan.
apakah kita mengharapkan sesuatu dari kita membantu itu atau tidak. Jadi kayak subjektif banget ya. Sebenarnya trilogi ini kayak apa ya, kalau menurutku meaningful gitu loh, kayak bagi tiap orang itu punya meaning masing-masing gitu. Oke. Kita udah ada di penghujung trilogi corner. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Inge dan Kak Mira atas sharing yang sudah berlangsung selama kurang lebih 30-40 menit hari ini. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak hal dari obrolan kali ini, bisa mendapatkan bayangan tentang apa sih trilogi itu sebenarnya, apa sih yang mereka lakukan kayak gitu. Nah, kepada teman-teman Trilogi Corner yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir juga terima kasih sudah menunggu dengan setia, gitu, mendengarkan dengan setia. Semoga dari obrolan ini juga membawa makna. Kayak tadi butterfly effect, satu kepakan kupu-kupu bisa mengubah sesuatu di belahan dunia yang lain gitu. Siapa tahu reels kita hari ini menyelamatkan seseorang di belahan dunia yang lain, kita tidak tahu ya. Seberapa besar impact yang akan muncul dari reels ini kita tidak akan tahu. Akhir kata teman-teman, saya Winda sebagai moderator teman-teman hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Trilogi Corner selanjutnya dan jangan lupa join Trilogi. Bye bye.